Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang memiliki 4 program studi jenjang S1, di antaranya Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta 1 program studi jenjang S2 yaitu Pendidikan Olahraga. Kami senantiasa bergerak maju menjadi fakultas yang unggul dan menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi bidang olahraga, dan kesehatan. FIK Care! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati mahasiswa baru S2 PPSUM tahun 2020. Selamat datang di PPSUM dan selamat bergabung di Prodi S2 Pendidikan Olahraga. Saya Profesor Dr. M.E. Winarno MPD, Prodi S2 Pendidikan Olahraga PPSUM, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi Prodi Pendidikan Olahraga S2. Kali ini PKKMB yang diselenggarakan di UM menggunakan model online karena kondisi sedang pandemi COVID-19, sehingga saudara-saudara mahasiswa baru dapat mengikuti kegiatan PKKMB tahun 2020 ini secara online. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan Prodi Pendidikan Olahraga S2. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dan akreditasi Prodi. Yang kedua, visi dan misi Prodi. Yang ketiga, profil lulusan. Dan yang keempat adalah keunggulan Prodi S2 PPSUM. Anda mahasiswa baru beruntung kali ini karena Anda memilih prodi yang tepat, Prodi Pendidikan Olahraga PPSUM, walaupun kategori masih muda, mulai berdiri tahun 2013 dan menerima mahasiswa baru tahun 2014. Jadi kalau berbicara tentang sejarah berdirinya Prodi Pendidikan Olahraga, Prodi ini mulai berdiri tahun 2013 dan menerima mahasiswa baru tahun 2014.
status akreditasi pada tahun 2016 itu Prodi Pendidikan Olahraga sudah mengajukan akreditasi ke BAN-PT dan hasil akreditasi termasuk kategorinya B. Jadi kalau itu akreditasi itu termasuk baik karena ketika itu belum lulusan. Dan target tahun 2021 untuk reakreditasi memang kami akan targetkan hasilnya bisa lebih tinggi, jadi memiliki keunggulan. Jadi kami akan berusaha untuk bisa naik peringkat dari B menuju A. Kalau yang kemarin akreditasinya skornya 332, maka target berikutnya minimal adalah 361, sehingga kalau itu bisa masuk dan insya Allah itu bisa, maka akreditasi prodi pada tahun 2021 akan naik peringkat. Nah, berikutnya adalah tentang visi dan misi. Jadi visi kami itu selaras dengan visi UM dan visi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Prodi S2 POR atau Pendidikan Olahraga itu memiliki visi menjadi unggulan dan rujukan di 3 bidang di Tridharma perguruan tinggi. Jadi unggul di bidang pembelajaran, unggul di bidang penelitian, dan unggul di bidang pengabdian pada masyarakat. Dan itu disupport oleh sistem pembelajaran yang dilakukan pada setiap semester dan setiap mata kuliah, sehingga visi dan misi itu memang betul-betul tercermin dari proses yang dilakukan dan berdampak pada hasil atau output lulusan kami. Jadi profil lulusan, jadi dari sisi keunggulan yang kami siapkan, maka lulusan kami termasuk kategori unggul. Jadi beberapa lulusan kami memang menjadi dosen di beberapa tempat di Jawa dan luar Jawa, sehingga kami yakin dengan proses yang dilakukan selama ini maka akan mampu menyiapkan para mahasiswa baru menjadi pemenang di persaingan masa depan. Jadi daya saing itu selama ini bisa kami lakukan karena dalam proses pembelajaran itu tugas-tugas yang diberikan dalam setiap mata kuliah itu mampu mensupport sesuai dengan kebutuhan dan keadaan saat ini dan keadaan mendatang. Nah, keunggulan dari prodi S2 POR BPSUM itu penyelenggaraan pembelajaran dilakukan secara, kalau yang lalu online, offline, dan blended learning. Nah, sekarang karena sedang COVID, maka yang kami unggulkan adalah 2, ya, online dan blended. Jadi kalau kondisi Malang nanti mudah-mudahan segera menjadi hijau wilayahnya, sehingga kami bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan luring luar jaringan. Sekarang yang dilakukan pada semester ini, mulai PKKMB dilakukan dengan daring, sehingga para mahasiswa baru gak usah khawatir, walaupun prosesnya online dari sisi sistem, maka tapi keunggulan yang kami miliki itu akan menjamin bahwa Anda bisa lulus tepat waktu dan isinya itu sangat baik. Jadi teknis itu yang sudah kami lakukan. Jadi ada angkatan 2018 yang bisa lulus 3 semester, sehingga itu meyakinkan saya secara pribadi sebagai koordinator prodi untuk tetap mengawal mahasiswa yang bisa diterima di BPSUM itu akan bisa keluar atau bisa lulus dengan tepat waktu. Saya kira pengantar saya sebagai Kaprodi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lanjut ketika ada hal-hal tertentu yang teknis, Anda butuh informasi lebih lanjut, dapat Anda komunikasi dengan saya melalui WA, melalui HP, atau melalui email yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka, meyakinkan Anda bahwa Anda masuk pada
prodi yang benar dan Anda bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, bisa lulus tepat waktu. Syukur-syukur Anda dapat bonus 1 semester, jadi lulus pada semester 3. Anda nggak usah khawatir dengan proses yang kami lakukan, itu bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one, FIK, CARE. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM the only one, FIK, CARE. Selamat datang peserta PKKMB 2020 bersama saya Faiza Salsabila. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Nah, narasumber kita yang pertama ada Profesor Dr. M.E. Winarno MPD selaku Kaprodi S2 Pendidikan Olahraga. Kemudian ada Mas Teguh Prasetyo, mahasiswa Papua, dan juga ada Mas Dedi Priyadi, mahasiswa dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Nah, langsung saja kita panggilkan para narasumber kita untuk memasuki ruangan. Silahkan, Prof. Selamat datang, Prof. Ya, untuk narasumber kedua, silahkan memasuki ruangan. Selamat datang, Mas Teguh. Ya, untuk narasumber ketiga, silahkan memasuki ruangan. Selamat datang, Mas Dedi Priyadi. Ya, silahkan duduk. Ya. Untuk memulai bincang-bincang kita, alangkah lebih baiknya jika kita mengenakan masker terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah bersama narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. M.E. Winarno MPD selaku Ketua Prodi S2 Pendidikan Olahraga. Nah, langsung saja nih, Prof. Tentunya teman-teman peserta PKKMB 2020 ingin tahu apa saja sih keunggulan dari prodi ini. Baik, terima kasih Mbak Faiza. Jadi Prodi Pendidikan Olahraga S2 PPSUM itu berdiri sejak 2013 dan menerima mahasiswa baru sejak 2014. Nah, prodi ini memang memiliki keunggulan berbeda dengan yang lain. Berdasarkan pengalaman saya menjadi asesor sejak 2005, saya sudah melihat kelebihan-kelebihan dari berbagai perguruan tinggi yang S2, sehingga kami memetakan harus ada unggulan yang berbeda dibanding dengan yang lain. Nah, salah satu keunggulannya adalah pembelajaran yang dilakukan atau mata kuliah yang disajikan itu adalah mata kuliah yang support pada kegiatan masa depan, sehingga ketika nanti ada lulusan, maka lulusan yang kami miliki itu akan sambung dengan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga secara teknis penyajian mata kuliahnya pun itu desainnya ada yang offline, ada yang blended learning, dan ada yang online. Itulah keunggulan yang sedang kami tawarkan kepada masyarakat, sehingga lulusan yang kami miliki itu pun nanti akan bisa memiliki daya saing dan memenangkan persaingan di masa depan. Wah, luar biasa sekali. Banyak keunggulan dari S2 Pendidikan Olahraga ini ya. Nah, kemudian saya ingin beralih ke mahasiswanya nih, Prof. Yakni ada Mas Teguh Prasetyo dari Papua. Wah, lumayan jauh juga ya. Apakah betul yang dirasakan dari Mas Teguh nih selama berkuliah, keunggulan-keunggulan yang tadi? Ya, Mbak, terima kasih atas waktunya. Berangkat dari saya Papua ke Universitas Negeri Malang ini tentunya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Salah satunya itu dalam pendidikan yang ada di Pasca Sarjana Pendidikan Olahraga, di mana saat saya S1 ini banyak mendapatkan mata kuliah yang biasanya offline. Nah, di sini saya bisa mengkolaborasikan ilmu saya dari yang online, yang offline, tentu dua-duanya, dan ini memberikan manfaat tersendiri dalam kehidupan saya, mungkin dalam pendidikan dan basic ilmu saya dan soft skill saya itu bisa menjadi lebih optimal seperti itu. Wah, kalau itu dari Mas Teguh. Kalau dari Mas Dedi Priyadi seperti apa nih, Mas? Mungkin ada target mau lulus berapa semester nih, Mas? Ya, kalau ditanya mau target lulus, pasti semua mahasiswa mau lulus dengan tepat waktu. Nah, dari untuk menyelesaikan tepat waktu ini kan memang telah disusun oleh kepala prodi itu dengan pembelajaran yang sangat luar biasa menurut saya, karena memang pembelajaran tidak menggunakan teknologi yang
semakin zaman semakin canggih itu selalu menggunakan. Jadi untuk menyelesaikan tepat waktu itu sangat mudah karena memang telah diajarkan dari semester 1, semester 2, semua itu telah didapatkan. Itu saja. Ya, itu tadi dari pesan-pesan mahasiswanya. Nah, kemudian bagaimana sih Prof sistem yang dibangun untuk akhirnya meningkatkan pembelajaran di S2 ini? Ya, jadi kurikulum yang disusun di S2 memang target mahasiswa akan selesai 4 semester. Tapi bagi mahasiswa tertentu yang bisa melakukan percepatan, itu bisa melakukan 3 semester bisa selesai. Jadi di semester 1 dan semester 2, mahasiswa dibekali mata kuliah yang cukup. Jadi kalau di semester 1 ada 15 SKS, di semester 2 ada 14 SKS, itu sebagai modal dalam mahasiswa dalam menyusun proposal tesis. Sehingga di semester 3 itu mahasiswa bisa melakukan penelitian, dan waktu semester antara kedua dan ketiga di bulan Mei sampai Agustus sebenarnya mahasiswa bisa merancang, menyusun proposal tesisnya dan bisa konsultasi dengan dosen pembimbing sehingga di semester 3 bisa penelitian dan ujian. Bahkan dari desain yang ada sebenarnya pada semester 2 akhir, mahasiswa sudah dapat pembimbing tesis, sehingga sangat memungkinkan mahasiswa bisa selesai 3 semester. Dan dari pengalaman yang ada memang sudah ada, yang angkatan 2018, dia semester 3 selesai. Itu menunjukkan bahwa ada kemauan yang tinggi dari mahasiswa dan disupport oleh sistem yang ada, sehingga terjadi percepatan. Dan ketika ada mahasiswa yang lulus 3 semester, sebetulnya keuntungannya tinggi. Yang pertama, dia bisa efisiensi karena 1 semester tidak bayar SPP, mungkin kos juga tidak bayar. Dan yang kedua, peluang mereka naik. Jadi ketika lulus di semester 3, mereka sudah bawa ijazah, dan ketika ada pekerjaan mereka bisa daftar. Wah, luar biasa sekali Prof. Bagaimana dengan yang dirasakan oleh Mas Teguh dan Mas Dedi nih mengenai tugas-tugasnya, apakah terlalu banyak atau seperti apa, bisa diceritakan? Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, berangkat dari pengalaman, jika kita awal mengerjakan tugas S2, tentunya kita akan mengalami beban tugas ini, wah, kayak seperti lebih seperti itu. Tapi namanya kita berangkat dari S1 ke S2, sudah semestinya kita mendapatkan tugas-tugas yang lebih. Nah, jika kita melakukan ini bersama teman-teman kita, konsultasi dengan dosen, tugas ini yang awalnya kita anggap sulit menjadi lebih terbiasa kita kerjakan. Yang awalnya kita nggak pernah membaca artikel, kita sering membaca artikel karena diberikan tugas oleh dosen. Kita tidak pernah membaca buku, yang awalnya kita kurang referensi, kita lebih rajin membaca buku, dan kita bisa menonton dari tayangan YouTube yang pembelajaran online-nya. Jadi saya rasa ini akan memberikan kita kebiasaan untuk membaca seperti itu. Jadi yang awalnya kita anggap sulit menjadi lebih terbiasa karena terbiasa seperti itu. Ya, itu tadi dari Mas Teguh. Dari Mas Dedi Priadi bisa menambahkan? Ya, mungkin hampir sama yang dirasakan oleh Mas Teguh. Awal-awal saya memasuki perkuliahan di sini tuh memang terasa sangat berat karena perbandingan antara S1 saya dan ke sini itu sangat luar biasa menurut saya. Makanya di sini pembelajarannya sangat menurut saya efisien, walaupun tugasnya paling banyak itu pasti punya dampak untuk kita. Dulu saya waktu S1 sangat malas, sekarang rajin baca. Mungkin saja setelah kita lulus nanti di sini akan merindukan namanya dengan tugas-tugas yang diberikan kepada dosen, karena di situ dari tugas-tugas itu kita banyak belajar membaca jurnal, dan dulunya sangat jarang membaca jurnal. Walaupun terasa berat, tapi pasti akan dilewati dengan semangat. Wah, itu tadi dari Mas Dedi ya. Nah, kalau mengenai di tengah pandemi seperti ini, Prof, bagaimana sih sistem pembelajaran yang dilakukan, strategi-strateginya di pembelajaran S2 ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi pembelajaran yang sudah dirintis sebelum pandemi ternyata itu support betul terhadap kegiatan yang ada sekarang. Sehingga di S2 yang biasanya sudah menggunakan pola online, misalnya kalau sebelum ada si Pejar itu sudah menggunakan Edmodo, sudah menggunakan Google Classroom, dan sekarang disupport betul sepenuhnya oleh UM dengan sistem yang
namanya si Pejar itu sangat support terhadap kegiatan sekarang. Seperti yang semester lalu di semester 2 itu pandemi muncul pada pertemuan ke-10 dan ketika bergeser dari offline menjadi online ternyata di UM sudah berjalan dengan baik karena ada sistem yang dikembangkan di UM dan namanya si Pejar itu sangat support dengan sistem online. Sehingga secara teknis menurut saya memang ini penyiapan pembelajaran masa depan itu sudah digaungkan di UM sehingga tinggal menyelaraskan saja untuk mencari efisiensi. Dengan cara itu target-target mahasiswa tadi bisa selesai 4 semester atau 2 tahun dan bahkan bisa lebih cepat lagi, misalnya 3 semester, itu menjadi peluang yang tinggi dengan sistem yang dibangun di UM. Itu saya kira Mbak Faiza. Ya, itu tadi strategi yang dilakukan untuk akhirnya tetap menyelaraskan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi. Nah, kita tanya-tanya bagaimana sih apa saja yang dirasakan ketika pandemi ini dari Mas Teguh terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Untuk saat pandemi ini datang di Indonesia, saya merasakan pembelajaran online itu ya saya rasa sudah terbiasa gitu. Karena dari awal kita masuk kuliah di S2 Pendidikan Olahraga ini, kita sudah terbiasa dengan teknologi yang diberikan, salah satunya mata kuliah blended learning. Jadi saat kita mata kuliah online, walaupun tugas-tugas, kita sudah terbiasa karena kita sudah mendapatkan basic ilmunya saat semester 1. Seperti itu. Jadi saya rasa ini support terhadap tugas akhir kita yang tadi awalnya kita ingin penelitian namun tidak bisa turun lapangan, itu kita bisa terapkan metode review artikel seperti ini Mbak. Dan review artikel ini kita bisa lakukan di rumah dengan membaca artikel, mengumpulkan jurnal dan lain sebagainya seperti itu. Itu dari Mas Teguh. Nah, bagaimana kalau dari Mas Dedi Priyadi mungkin ada kendala-kendala tertentu saat pembelajaran di tengah pandemi ini? Kalau kendala tertentu pasti semua akan merasa dengan akses internet karena setiap daerah itu sangat sulit, berbeda-beda bagaimana akses internetnya. Terutama pada saat pandemi kan saya pulang kampung, otomatis internetan di kampung saya itu agak kurang. Jadi mungkin sangat berat untuk pada saat semua jaringan tidak sama rata. Jadi tapi pada sebenarnya pembelajaran secara online memang telah kita rasakan pada waktu semester 1. Jadi sebenarnya tidak terlalu berat. Dosen juga sangat mengerti dengan keadaan kita seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan semua ini hanya tergantung dari internet dan teman-teman untuk pengerjaan tugas harus selalu bisa membagi waktunya. Apalagi banyak faktor-faktor misalkan dari kampung, banyak faktor kemalasan mungkin karena berada pada zona nyamannya. Ya, itu tadi dari Mas Dedi Priyadi, ternyata juga ada suka dukanya pembelajaran di tengah pandemi ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Prof, bagaimana sih prospek alumni dari lulusan S2 Pendidikan Olahraga ini? Baik, jadi kalau bicara tentang alumni, saya melihatnya adalah masa lalu. Artinya ketika kami buka prodi angkatan pertama 2014, dan di tahun 2016 baru akreditasi dan alhamdulillah akreditasinya B. Setelah lulus beberapa alumni kami memang cukup memenangkan persaingan. Jadi ada beberapa yang menjadi dosen di PTN maupun PTS, di antaranya ada yang di UNJ, ada yang di Bengkulu, ada yang di Bima, ada yang di NTT, ada yang di Lombok Timur, dan di beberapa daerah. Itu menunjukkan, meyakinkan saya bahwa yang kami lakukan itu sudah on the track, sudah baik dan sudah benar. Sehingga ketika ngecek kualitasnya itu bisa dilihat dari lulusannya. Di samping itu banyak juga yang jadi guru PNS, sehingga itu kekuatan-kekuatan yang dari lulusan kami yang memang bisa bersaing di nasional. Luar biasa, ternyata prospek alumninya sangat banyak ya. Nah, kemudian untuk menambah semangat dari peserta PKKMB 2020, boleh dari Mas Dedi Priyadi terlebih dahulu nih memberikan pesan-pesan motivasi kepada teman-teman peserta. Yang saya terapkan pada diri saya itu tetap semangat menjalankan semua, walaupun seberat apapun, tetap semangat karena orang tua akan selalu memberikan semangat. Jangan pernah kendor. Pada saat kendor, tetap bagaimanapun caranya kamu harus tetap semangat. Ya, itu dari Mas Dedi Priyadi, tetap semangat. Kalau dari Mas Teguh Prasetyo, Mas? Ya, untuk dari saya, untuk teman-teman PKKMB tahun 2020,
Tetap semangat apapun yang kalian lakukan, entah itu tugas-tugasnya, perjalanan mata kuliahnya, karena yang kalian akan lalui ini tidak mudah. Namun saat kita melakukan bersama teman-teman, sering konsultasi dengan dosen, itu apa yang di persepsi kita awalnya sulit, itu akan menjadi lebih terbiasa dan bisa dibilang mudah seperti itu. Jadi saran saya kepada teman-teman, tetap kompak kepada teman-teman kalian saat nanti sudah perkuliahan, sering konsultasi dengan dosen, dan sering up to date seperti itu. Ya, itu dari Mas Teguh, tetap kompak dan sering berkonsultasi dengan dosen. Nah, pamungkasnya nih Prof, untuk teman-teman peserta PKKMB bisa diberikan pesan-pesan motivasinya. Baik, terima kasih ya, Mbak. Jadi Anda mahasiswa baru yang sedang mengikuti PKKMB, terima kasih dan selamat Anda mengikuti, dan yakinlah bahwa kami sudah menyiapkan yang terbaik untuk Anda dan sudah teruji. Beberapa mahasiswa ada yang lulus 3 semester, ada yang lulus 4 semester. Itu menunjukkan bahwa kesiapan kami cukup baik, tinggal support dengan kemauan Anda. Jadi yakinlah yang Anda lakukan dengan benar, maka akan memperoleh hasil yang optimal. Dan selamat sekali lagi Anda masuk di lembaga yang kredibel, dan Anda harus mengoptimalkan kapasitas Anda untuk selesai tepat waktu. Luar biasa pesan-pesan motivasi dari Prof.